Shalom, dimanapun Anda berada hari ini, kita berjumpa lagi di dalam Renungan Tengah Minggu yang saya beri tema, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Pada akhir zaman ini, Tuhan ingin membangkitkan suatu tentara Kristus yang perkasa, militan, disiplin, dan cakap. Suatu tentara Kristus yang berani mengambil risiko, memiliki visi Allah, dan membawa ke seluruh dunia. Bahwa Allah juga menginginkan adanya suatu umat atau generasi Kristen yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri dan yang berani mengorbankan segala-galanya seperti waktu, harta, tenaga, pemikiran demi pelebaran kerajaannya di atas muka bumi ini. Saya ingin agar kita semua terlibat aktif di dalam bagian rencana Kristus ini. Saya ingin supaya saudara dan saya dapat dipakai Allah secara luar biasa, sehingga kemuliaannya pun dinyatakan melalui kehidupan kita semua. Janganlah saudara merasa diri saudara kecil dan tidak berarti, sehingga saudara berkata, Tuhan, saya tidak dapat berbuat apa-apa bagi Engkau. Allah ingin memakai kehidupan saudara dengan saya sebagai alatnya yang perkasa pada akhir zaman ini. Barangkali Anda bertanya-tanya di dalam hati, bagaimana saya dapat dipakai Tuhan untuk dapat menyatakan kemuliaannya di dalam dunia ini? Apakah yang harus saya lakukan agar dapat menjadi saksinya yang hidup dan memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan? Untuk itu, marilah kita melihat sebuah contoh kehidupan dari seorang hamba Tuhan yang amat sederhana. Namun Tuhan berkenan memakai dirinya untuk melahirkan Mesias, sang juru selamat dunia ini. Kisah itu ditulis di dalam Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26 sampai ayat yang ke-37 sebagai berikut menyatakan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, dari pembacaan firman Tuhan di atas, ada 3 pelajaran penting yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Yang pertama, yaitu risiko untuk sebuah visi yang sangat besar.
Dari kisah di atas, kita melihat bahwa saat itu ada sebuah berita yang sangat mengejutkan datang kepada seorang gadis perawan sederhana yang tinggal di sebuah kota kecil yang bernama Nazaret. Berita yang amat mengejutkan ini dibawa dan disampaikan secara langsung oleh utusan surga, yaitu malaikat Gabriel kepada Maria. Ketika malaikat Gabriel mengunjungi Maria dan berkata, "Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan anak Allah yang akan menjadi juru selamat dunia." Maria terkejut. Seandainya saudara menjadi Maria, mungkin saudara akan berkata, "Tuhan, betapa berat noda dan aib yang harus aku tanggung. Paling tidak 9 bulan pertama, orang-orang di sekitarku pasti akan mengolok-olok dan menghina, bahkan mungkin mengucilkan aku." Pada zaman itu, apabila seorang perawan Yahudi yang mengandung tanpa suami, maka ia akan mengalami hukuman amat mengerikan, yaitu dirajam batu sampai mati. Semua risiko yang terbayang di dalam pikiran Maria. Tetapi pada akhirnya Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maria tidak menolak rencana Tuhan yang ditetapkan atas dirinya, sekalipun ia menyadari bahwa untuk menggenapi rencana Allah tersebut, ia harus menanggung banyak risiko yang amat berat bagi dirinya. Sama seperti yang Maria alami ketika menerima berita dari utusan surga, rasa malu dan kehinaan itu akan ditanggung oleh setiap orang yang menerima visi dari Tuhan. Namun dibalik dari olokan, hinaan, ejekan itu, Tuhan telah menyediakan kemuliaan bagi mereka. Saya percaya bahwa pada akhir zaman ini akan ada satu gerakan Roh Allah yang luar biasa. Dan Tuhan ingin agar kita umatnya seperti Maria, menerima benih ilahi itu dan akan mengandung sampai melahirkan atau menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Itulah sebabnya kita harus mempersiapkan diri untuk menjadi tentara Kristus yang siap untuk merebut dunia ini dan menjadikannya sebagai milik Kristus, Tuhan kita. Jangan saudara menjadi orang Kristen yang karena mendapat pencobaan sedikit saja lalu menangis, meninggalkan Tuhan, dan akhirnya pergi ke dukun. Jadilah orang Kristen yang tidak lapuk karena hujan dan tidak lekang karena panas. Jadilah orang Kristen yang maju terus pantang mundur. Jadilah Kristen yang bila diberkati mengasihi Tuhan, dan jika tidak diberkati semakin mengasihi Tuhan. Jadilah Kristen yang di dalam kemuliaan memuji Tuhan, dan di dalam penderitaan ataupun pencobaan lebih memuji Tuhan. Nah, yang kedua, pelajaran penting yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Visi Allah melampaui kemampuan manusia. Terkadang apabila kita menerima janji Allah yang luar biasa, akan timbul pertanyaan-pertanyaan seperti yang diajukan Maria. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Sebenarnya ada banyak hal luar biasa yang Allah ingin untuk kita capai. Hal-hal yang di luar kemampuan, perkara-perkara besar yang di luar kemampuan saya dan saudara. Jadi semua yang Tuhan suruhkan itu sesuai dengan kemampuan saya atau saudara. Dan bila saya atau saudara berhasil melakukannya, maka diri sayalah yang mendapat kemuliaan. Saya akan merasa bahwa saya mampu. Akan tetapi jika harus saya lakukan itu di luar kemampuan saya, dan apabila berhasil, maka saya tahu bahwa itu bukan usaha saya sendiri, melainkan dari Allah. Sehingga segala kemuliaan pun hanya bagi Dia. Salah satu contoh mujizat besar yang pernah dibuat Tuhan Yesus,
yaitu memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 potong roti dan 2 ikan. Sebelum mujizat besar tersebut terjadi, Yesus terlebih dahulu menyuruh para murid-muridnya untuk memberi makan kepada orang banyak. Tetapi mereka beralasan bahwa mereka tidak mampu karena bekal dan persediaan mereka yang cukup tidak memberi makan kepada orang banyak. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah mereka memeriksanya, mereka menjawab, 5 roti dan 2 ikan. Maka Yesus pun berkata kepada murid-muridnya, "Itu cukup, bawalah kemari agar aku memberkatinya dan memecah-mecahkannya." Kemudian bagikanlah makanan itu kepada orang banyak. Akhirnya semua orang di tempat itu tanpa terkecuali makan sampai kenyang. Bahkan ternyata masih ada sisa 12 keranjang penuh berisi makanan. Nah, yang ketiga, pelajaran penting yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengharapkan perkara besar dari Allah. Di sini kita melihat bahwa Tuhan memberi tugas kepada murid-muridnya yang sama sekali di luar kemampuan diri mereka sendiri. Namun pada akhirnya mereka sendiri menyaksikan dan mengalami mujizat yang amat besar. Sebab Tuhanlah yang kemudian menyatakan kuasanya di tengah-tengah keterbatasan dan ketidakmampuan mereka. Akan tetapi sebelum mujizat besar itu terjadi, Yesus terlebih dahulu bertanya kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu?" Demikian juga Tuhan ingin melakukan perkara-perkara besar di dalam dan melalui kehidupan saudara, asal Anda mau menyerahkan diri sebagaimana apa adanya kepada Dia. Jika menuruti dalih atau alasan-alasan yang negatif yang sering kita dengar, misalkan, "Saya tidak mampu, saya tidak mempunyai pengalaman," maka pekerjaan Tuhan tidak akan pernah selesai. Jadi apapun yang akan Anda lakukan untuk Tuhan, mulailah dengan apa yang ada pada diri Anda. Dan dari sanalah Tuhan akan memberkati pelayanan atau pekerjaan yang Anda lakukan hari itu. Apapun yang Tuhan tugaskan untuk saudara kerjakan, pasti selalu melebihi kemampuan saudara. Jika tugas itu hanya sesuai dengan kemampuan diri saudara, maka itu bukanlah pekerjaan Tuhan, tetapi pekerjaan saudara sendiri. Namun jika tugas itu di luar kemampuan Anda, maka itu barulah pekerjaan Tuhan. Disinilah saudara perlu memiliki dan bertindak dengan iman. Allah ingin memakai kehidupan setiap orang percaya yang berani melangkah dengan iman. Anda adalah anak raja di atas segala raja, yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Ia adalah Allah yang maha kuasa, yang maha dahsyat, yang tak terbatas. Allah inilah yang tinggal di dalam diri saudara bersama dengan saya. Sebab itu, bayangkanlah potensi yang sangat besar tersebut apabila Anda menyadarinya bahwa di dalam diri saudara yang kecil itu ada Allah yang maha besar. Di dalam setiap diri kita yang percaya kepada Dia, ada Allah yang berkuasa membelah lautan, yang berkuasa meratakan gunung-gunung, yang berkuasa menghentikan matahari, yang berkuasa membangkitkan orang mati. Itulah sebabnya saya mengajak agar Anda tidak usah merasa takut dan malu, tetapi tampilkanlah diri Anda kepada dunia ini. Dan biarlah dunia tahu bahwa saudara adalah anak Allah. Dan di dalam diri kita, di dalam diri saudara, ada juru selamat dunia ini. Banggalah menjadi anak Allah. Melalui peristiwa yang dialami oleh Maria, disinilah kita melihat bahwa Allah melakukan sesuatu yang ekstrim,
yaitu seorang gadis perawan disuruh mengandung. Mengandung visi Allah, mengandung rencana Allah, mengandung perkara-perkara yang besar dari Allah. Dan sebagai jemaatnya, biarlah saat ini kita juga mau mengandung, yaitu mengandung rencana Allah yang besar untuk akhir zaman ini. Dan biarlah kita mengizinkan kandungan itu bertumbuh dan matang pada waktunya, sampai melahirkan sesuatu yang akan mengguncangkan dunia ini. Allah ingin melakukan perkara-perkara yang besar bagi kita, asal kita mau dengan sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Hamba mau menyerahkan jemaat-Mu dimanapun mereka berada hari ini. Kami tahu satu perkara, bahwa di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu hari ini, kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Berkati rumah tangga mereka ya Tuhan. Berkati kesehatan mereka, berkati masa depan mereka, berkati dengan berbagai hal yang terjadi hari ini, hari esok, hari yang akan datang. Berada di dalam genggaman Tuhan yang kuat. Kami percaya bahwa hari ini juga Engkau akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa di tengah-tengah anak-anak-Mu yang mendengarkan sabda firman. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.